Dunia mengenal Rumi sebagai penyair cinta, guru para pencari, dan suara yang terus menggema 7 abad setelah ia tiada. Tapi sebelum namanya menjadi cahaya, Rumi hanyalah seorang anak pengungsi yang melarikan diri dari rumahnya dan mencari makna di tengah dunia yang terbakar. Rumi lahir di Balkh, yang kini dinamakan Afghanistan, sebuah negeri yang indah namun diincar oleh badai sejarah. Ketika Mongol datang, seperti guruh yang meretakkan langit, rumah-rumah terbakar, kota-kota berubah abu, dan keluarga Rumi tidak punya pilihan kecuali meninggalkan tanah kelahiran mereka. Rumi masih belia. Ia tidak memahami politik, kekuasaan, bahkan memahami perang. Yang ia tahu hanya satu: dunia bisa hilang dalam semalam. Di perjalanan panjang menuju Turki, ia menyaksikan wajah manusia yang tercabik, pengungsi, yatim, mereka yang kehilangan segalanya. Itu menjadi luka pertama Rumi, dan mungkin lukanya yang paling dalam. Di tengah perjalanan itulah takdir mempertemukan Rumi kecil dengan seorang lelaki tua yang matanya seperti mengenal rahasia langit. Dia adalah Fariduddin Attar. Attar tidak melihat seorang anak yang lelah dan ketakutan. Ia melihat bibit manusia masa depan, sebuah bara kecil yang kelak menjadi api cinta dunia. Attar menunduk untuk menyodorkan sebuah kitab berjudul Al-Asrar. Adalah kitab rahasianya, rahasia. Lalu ia berkata, "Anakku, suatu hari kau akan menyalakan api cinta yang bahkan angin zaman tidak mampu memadamkannya." Ucapan itu sederhana, tapi bagi Rumi muda, itu seperti seseorang tiba-tiba membuka pintu menuju dunia lain. Itu bukan sekadar hadiah. Itu adalah mukasafah. Keluarga Rumi akhirnya menetap di Konya, Turki. Di sana, ayahnya Bahauddin Walad dihormati sebagai ulama besar, guru bagi para murid yang datang dari berbagai negeri. Tapi, takdir adalah guru yang paling tak terduga. Ketika Rumi masih muda, ayahnya wafat. Di usia yang belum matang, Rumi dipaksa oleh keadaan untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai guru besar. Ia membaca kitab-kitab tebal, mengajar murid, memimpin majelis, mengulang kehidupan ayahnya. Tanpa sempat bertanya apakah itu benar-benar jalannya. Rumi rajin, cerdas, dan sangat disegani. Tapi jauh di dalam hatinya, ada ruang kosong yang tidak bisa ia isi hanya dengan ilmu. Itu bukan kekosongan pengetahuan. Itu adalah kekosongan rasa. Bayangkanlah, ada seorang anak muda yang kehilangan tanah kelahiran, kehilangan tokoh panutan, dan tiba-tiba harus menjadi orang dewasa sebelum pada waktunya. Rumi terjebak di antara dua dunia. Di dunia ayahnya, ulama yang formal, taat aturan, penuh struktur. Dan dunia yang memanggilnya, dunia cinta, kegelisahan, keheningan, dan pertanyaan-pertanyaan spiritual. Ia mengajar, tapi hatinya merasa seperti burung yang mengabdikan diri pada sangkar. Ia membaca kitab yang tebal-tebal, tapi jiwanya justru mencari sesuatu yang tidak tertulis di halaman manapun. Di saat itu, Rumi bukanlah wali, bukan penyair, bukan sufi besar. Ia hanyalah seorang manusia muda yang berada di antara tumpukan buku.
Dan dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hidup yang seharusnya kutempuh? Atau aku hanya sedang memenuhi harapan orang lain? Pertanyaan-pertanyaan itu menyiksa, tapi juga membentuknya. Karena, seperti yang ia tulis bertahun-tahun kemudian, ketika jiwa mulai gelisah, itu tanda bahwa Tuhan sedang mengajakmu berjalan. Inilah Rumi sebelum menjadi Rumi sang pencari. Dia seorang pengungsi, seorang anak yang kehilangan rumah, seorang pemuda yang kehilangan ayah, dan seorang manusia yang kehilangan arah. Tapi justru dari kehilangan itulah jalan spiritualnya mulai terbuka. Karena dalam luka masa mudanya, ia belajar bahwa jalan Tuhan seringkali tidak dimulai dari jawaban, tetapi dari kehancuran yang membuat kita mulai bertanya. Dan dari sinilah perjalanan besar Rumi dimulai. Rumi mengungsi bukan hanya dari negeri, tapi dari dirinya yang lama. Dari ketakutan masa kecil, dari bayang-bayang rumah yang hangus, dan dari takdir yang ia kira sudah ditulis untuknya. Ia berjalan melintasi gurun, kota, dan negara. Namun, perjalanan yang paling panjang adalah perjalanan menuju batin sendiri. Ia bertemu guru bukan untuk diajar, tapi untuk diingatkan bahwa setiap manusia sebenarnya menyimpan cermin yang lupa ia buka. Atur bukan sekadar memberi kitab, ia memberi pintu menuju sesuatu yang Rumi sendiri belum berani tatap. Dan ketika ayahnya meninggal, dunia seakan runtuh, tapi langit justru terbuka. Kesedihan itu bukan membuatnya yatim, melainkan membuatnya sadar bahwa ada cahaya tanpa rupa, tanpa ada tubuh, tanpa ada tempat, namun selalu dekat bagi mereka yang mencari. Dari setiap luka, Rumi muda belajar menerima bahwa jiwa manusia tidak ditempa oleh kenyamanan, melainkan oleh retakan yang ia kumpulkan sepanjang jalan. Bahwa jiwa kita tumbuh bukan ketika hidup mudah, tetapi ketika hidup menguji ketegasan niat kita. Dari tanah pengungsian, dari debu perjalanan, dari kehilangan yang membuat lututnya goyah, lahirlah sosok baru. Bukan ulama yang mengajar dari buku, melainkan manusia yang mengajar dari pengalaman remuknya. Seorang manusia pencari, seorang musafir jiwa, yang kelak namanya membuat dunia jatuh cinta, bukan pada dirinya, tapi pada cahaya yang ia temukan. Terkadang Tuhan menulis masa depanmu di balik kejadian yang paling enggan kamu terima, di balik kehilangan, di balik perpisahan, di balik perjalanan yang membuatmu bertanya, kenapa aku harus melalui ini? Dan Rumi adalah bukti bahwa langkah yang paling menyakitkan, yang membuatmu hampir menginginkan mundur, justru sering menjadi langkah pertama menuju cahaya. Yang diam-diam cahaya itu sudah menunggumu sejak lama. Dan jika kita melihat zaman ini, kita akan sadar satu hal. Banyak anak muda yang begitu cepat menyerah. Bahkan sebelum perjalanan benar-benar dimulai, mereka merasa lapar, tapi tidak mau menunggu masakan matang. Mereka ingin makan sekarang. Padahal, hidup kadang butuh waktu untuk mengubah bahan mentah menjadi sesuatu yang layak disajikan. Di zaman Rumi, orang bertahan dalam perjalanan yang panjang, diterpa luka, dilanda kehilangan, dan digusur pengungsian, tapi tetap berjalan. Di zaman ini, banyak yang berhenti, hanya karena rencana tak berjalan sesuai keinginan. Hanya karena dunia tak memberi hasil instan. Padahal, lapar tidak membuatmu lemah. Lapar justru mengajarkanmu
untuk mencari, menunggu, memasak, dan menghargai setiap suapan. Begitu pula jiwa. Ia perlu lapar agar mau bergerak. Ia perlu menahan diri agar tahu mana hidangan kebahagiaan, mana racun penderitaan. Karena kalau semua yang kita inginkan harus datang cepat, kita akan terus merasa kurang, terus merasa gagal. Meski meja hidup sebenarnya sudah penuh hidangan kebahagiaan. Rumi mengajarkan bahwa rasa lapar di jiwa adalah undangan untuk mencari, bukan alasan untuk menyerah. Dan mungkin itulah yang hilang dari zaman ini. Jika duniamu terasa berat, ingatlah kisah ini. Rumi adalah anak pengungsi yang kehilangan segalanya, namun memilih untuk tetap mencari. Karena yang membuat seseorang bercahaya bukan apa yang ia punya, tapi apa yang ia cari.